Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Kembali kita dalam momen Word from Heaven, yang saat ini saya akan ajak saudara untuk kita merenungkan dari firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 9 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang itu." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk-aduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya kepada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu perdebatan dalam cerita ini, ya. Sepertinya orang sakit itu harus akibat dosa. Ya, sebenarnya kalau kita boleh mengerti dalam hal ini adalah Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus tidak mengatakan sumber daripada dosa itu yang mengakibatkan sakit penyakit. Tapi Tuhan Yesus mengatakan supaya nama Tuhan dimuliakan melalui sakit penyakit itu. Apa yang kita pahami di sini, saudara? Ternyata dalam kisah ini ada satu ketaatan yang dilakukan oleh orang yang buta itu. Ya, tatkala Yesus dan murid-muridnya berjumpa dengan seorang buta sejak lahir, di situ kita boleh menyaksikan betapa ketika orang buta itu taat kepada Yesus, setelah Yesus mengoleskan ludah dengan tanah dan dia basuh dirinya di kolam Siloam. Tanpa membasuh mata di kolam Siloam pun sebenarnya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, bisa memelekkan. Tapi yang penting di sini adalah apa? Ada ketaatan. Dan ketaatan itulah yang mengakibatkan mukjizat. Tuhan bisa saja menyembuhkan, tapi Tuhan mau melihat apa respon orang buta itu terhadap kuasa Yesus. Dia bukan hanya meminta berkatnya saja, tapi ada syarat yang dilakukan. Apa perintah Yesus? Basuh dirimu di kolam Siloam. Dia mau tunduk. Dan akhirnya apa yang terjadi? Di sini ketaatan yang dibarengi rasa syukur kepada Tuhan sangat memegang peranan penting. Apa akibatnya? Orang itu bisa melek dan tidak bisa dibayangkan betapa luapan gembira dan sukacita yang dialami si buta yang sekarang dapat melihat itu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, si buta yang celik matanya mensyukuri pertolongan Tuhan. Ia tidak takut lagi menghadapi orang-orang yang meragukan kesembuhan yang telah dialaminya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pesan apa saat ini yang kita dapat? Tuhan bisa saja menyelesaikan masalah saudara. Tuhan bisa saja menyembuhkan sakit penyakit saudara. Tuhan bisa saja memulihkan keterpurukan saudara. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan itu sementara saudara alami. Tuhan mau tahu dan Tuhan mau melihat ketaatan saudara kepada Tuhan. Apakah saudara terus konsisten mengandalkan Tuhan? Apakah ketika saudara mengalami masalah, saudara terus berbakti kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, setia bekerja untuk Tuhan? Ini yang mau Tuhan lihat. Masih ada ketaatan walaupun kehidupan saudara sangat terpuruk. Dan saya yakin ketika saudara lakukan itu, seperti orang buta ini, dia mau disuruh Tuhan membasuh dirinya di kolam Siloam, maka ia pun mengalami mukjizat. Mata yang buta sejak lahir secara manusia mungkin sulit, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan inilah satu ketaatan yang mendatangkan mukjizat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami pada saat ini. Kalau kami boleh belajar dari ketaatan orang yang buta sejak lahir,
Sungguh luar biasa. Secara manusia tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dan kami boleh membuktikan oleh firman Tuhan, ketaatan sungguh mendatangkan mukjizat. Dan biarlah kami juga merupakan orang-orang yang mendapatkan mukjizat. Apapun masalah kami, apapun sakit penyakit kami, apapun konflik-konflik yang kami hadapi, kami yakin ketika kami tetap taat kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia berbakti kepada Tuhan, tetap mengucap syukur kepada Tuhan ya Bapa, kami yakin kami adalah orang-orang yang tertolong, orang-orang yang mendapatkan mukjizat. Ajar kami terus taat Bapak dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya, karena kami yakin Tuhan tidak pernah membiarkan rancangan sampai pada kecelakaan. Tapi rancangan terhadap diri kami atau saudara-saudara kami yang saat ini memiliki masalah adalah rancangan damai sejahtera dan hari esok penuh harapan. Dan saat ini kuasa-Mu sudah melawat, kuasa-Mu sudah menjamah sehingga yang sakit disembuhkan, yang bermasalah dimenangkan, dan yang mengalami konflik Tuhan beri kemampuan mendapat jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saya percaya renungan ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Silahkan bagikan kepada keluarga, sahabat dan kerabat. Tuhan Yesus memberkati.